Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada channel ini. Kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada sobat semua tentang pembuatan screen house vanili di rooftop menggunakan bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas yang saya punya ini adalah bekas bongkaran kandang burung yang saya punyai, dimana kita mempunyai besi L 3 cm seperti ini, sudah kecil-kecil potongannya yang nanti akan kita gunakan sebagai screen house. Kita juga mempunyai fiber yang sebelumnya digunakan sebagai dinding kandang burung. Kita juga mempunyai paralon yang nantinya akan kita gunakan sebagai tajar ketika kasanya kurang. Kita juga mempunyai kawat kasa ya, bekas dinding burung, dimana kawat kasa ini juga akan kita gunakan sebagai tajar yang nantinya kita potong kecil-kecil dan dibentuk melingkar, kemudian diisi dengan sabut kelapa. Kita juga mempunyai asbes gelombang sisa atapnya. Asbes gelombang sisa atap ini nanti akan kita gunakan sebagai bedengan. Ini sama dengan ketika kita mempunyai yang tadi saya sebutkan, yaitu fiberglass yang nanti kita juga gunakan sebagai dinding pembatas atau pembuat bedengan. Nah, besi yang terpotong pendek-pendek tadi karena memang bongkaran itu rencananya akan kita sambung dengan menggunakan las, dan kemudian untuk mencegah karat kita lakukan pengecatan dengan meni ya. Nah, ini proses pengerjaan screen house sudah mulai dikerjakan dengan bantuan satu tukang las dan satu pembantu tukang las, dimana setelah besi tadi disambung sedikit demi sedikit, kemudian dibentuklah greenhouse dengan ketinggian 3 meter, dan ini kita menggunakan paranet 75%. Nah, berikut ini juga adalah kegiatan bagaimana membuat bedengan, dimana bedengan ini dibuat dengan besi L yang dibentuk seperti U dan kemudian digunakan sebagai penyangga utama supaya bisa menahan media yang akan kita gunakan untuk vanili. Fiber yang seperti yang saya katakan tadi digunakan sebagai bedengan, digunakan sebagai pinggir bedengan. Dan karena fiber yang tersedia terbatas, kita juga menggunakan asbes gelombang untuk bedengan.
Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang berapa tinggi daripada greenhouse ini. Greenhouse ini mempunyai tinggi sekitar 3 meter ya. 3 meter. Kemudian menggunakan paranet dengan 75%. Kenapa saya menggunakan yang 75%? Karena nanti paranet ini, karena saya menggunakan paranet yang tergolong murah ya, paranet ini nanti akan melakukan atau mengalami pemudaran, sehingga saya harapkan dengan pemudarannya tinggal 50% dan siap digunakan untuk vanili. Dan 75% ini adalah cocok ketika tanaman kita ini masih kecil ya, karena saya menggunakan stek pendek. Ini semua besi-besinya ini adalah dari besi-besi bekas ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada salah satu sambungan, dan semuanya ini sambungan yang dirangkai ulang sedemikian rupa. Nah, untuk pemasangan paranet sendiri teman-teman, diharapkan pemasangan paranet ini tidak kendor ya, karena lokasi daripada greenhouse ini seperti yang pada gambar awal itu adalah pada tingkat 3 ya, pada tingkat 3, sehingga angin itu sangat kencang sekali ketika berhembus. Kebetulan kalau pas sekarang ini tidak ada angin teman-teman, tetapi kalau pas ada angin ini sangat kencang berhembus, sehingga pemasangan paranet itu sebisa mungkin ini kencang ya, tidak berkibar. Karena kalau berkibar nanti itulah yang akan membuat paranet kita ini akan cepat robek. Jadi caranya adalah teman-teman bisa memasang paranet dengan menarik dari ujung sini ke ujung sebelah sana, ditarik kencang selebar paranet tersebut ya. Kemudian setelah ditarik dari arah sini ke arah sana ya, maka selanjutnya adalah dilakukan penarikan dari arah sisi-sisinya, dari arah sana ke arah sini, seperti itu, sehingga yang didapatkan adalah benar-benar kencang ya. Jarak antara besi yang di pojok itu dengan besi tengah ini adalah range-nya ini adalah sekitar 1,5 meter, 1,5 meter, mungkin lebih rapat, lebih bagus teman-teman. Jadi kemudian ini setiap kanan kirinya itu kita lakukan penalian dengan menggunakan kawat yang agak rapat, sehingga memang ini ketika ada angin kencang pun tidak terjadi paranet tersebut berkibar, sehingga harapannya paranet kita akan menjadi awet dan kita tidak akan mengganti-ganti paranet dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan jarak tanamnya ini luas daripada ini adalah sekitar 6x8. Kemudian pada sisi-sisinya ini kita kasih jalan ya. Di pinggirnya ini ada jalan, terus kemudian ada bedengan, ada jalan lagi, ada bedengan, ada jalan, sampai yang di sebelah sini ini juga ada bedengan semacam itu, sehingga nanti harapannya ketika kita melakukan panen itu kita masih mempunyai jalan baik untuk pemanenan ataupun pada saat
pengawinan bunga daripada vanili tersebut. Untuk yang di tengah ini saya memberikan jalan yang agak lebar daripada yang sebelah sini, karena yang di tengah ini saya jadikan sebagai jalan utama. Ya, jarak antara tiang atau tajar kanan kiri itu sekitar 1 meter. Kemudian jarak antara tiang di dalam bedengan antara tiang satu dengan tiang satunya ini sekitar 80 sampai 90 cm kemarin. Jadi saya di sini mempunyai tajar sekitar 40 tajar, dan pada setiap tajar saya menanam 4 ruas pendek yang harapannya nanti bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita ke bedengannya. Ini yang saya ceritakan kemarin, bahwa saya menggunakan besi ini. Besi ini bentuknya U ya. Bentuknya U dari sini ke sini dan ke sini. Ini bentuknya U dan ini semuanya dilas. Sehingga apa? Sehingga ke arah sana ya, ke arah sana ini ada beberapa besi U yang dipasang ya. Ini jaraknya sekitar 1 meter. Ini ada besi lagi. Terus kemudian yang dari satu ini jaraknya sekitar 2 meter ya. Ke sana lagi 2 meter. Ini besinya. Kemudian ke sana lagi sampai ke pinggiran. Setelah itu di bagian untuk merangkai besi tersebut saya menggunakan reng. Ini adalah reng galvalum. Jadi reng galvalum ini dipasang 4, 1, terus kemudian bawah 1, di sisi sebelah sana juga dipasang 2. Jadi ada 4 reng galvalum yang sekaligus reng galvalum tersebut digunakan untuk menancapkan atau melekatkan sisa daripada dinding burung. Ini adalah polikarbonat ya. Jadi polikarbonat yang seperti ini bentuknya. Jadi ini juga dari polikarbonat, dan karena polikarbonatnya itu tidak cukup, maka saya juga memasang bekas atap. Ini bekas atap digunakan sebagai bedengan. Ya, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon doanya teman-teman supaya apa yang saya lakukan di atas rumah ini sebagai contoh daripada greenhouse yang dibuat dari bahan-bahan bekas itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Dan kemudian yang masih terlupa ini adalah tiang tajarnya ya. Tiang tajarnya ini adalah dari kawat kasa ya. Kawat kasa ini juga bekas daripada dinding burung, karena dinding burung tidak semuanya rapat. Jadi saya juga menggunakan kawat kasa bekas ini ya. Di mana kawat kasa bekas ini kita potong sekitar 40 cm lebarnya, terus kemudian kita rekatkan ya. Kita rekatkan dengan ujung-ujungnya ini kita tempel seperti ini. Jadi ini tidak menggunakan kawat, tapi hanya menggunakan kawat dari kasa itu sendiri. Jadi sebagai ilustrasi kita potong di sini, kita potongnya di sini ya. Kita potong di sini semua rata, potong di sini, di sini, di sini. Terus kemudian kita masukkan ke dalam lubang kasanya dan kita tekuk seperti ini. Nah, akhirnya kita mendapatkan bulatan seperti itu.
setelah mendapatkan bulatan, kita isi dengan sabut kelapa. Nah, karena kasa yang saya miliki ini adalah kasa bekas ya, kemudian dari kasa bekas itu tingginya kurang, maka saya menyambungkan dua kasa ini menjadi satu, dua kasa menjadi satu dengan mengikat kawat seperti ini ya. Dan untuk semuanya juga begitu ya. Ini kita memakai sambungan-sambungan, ini juga disambung. Dan yang di atas ini kita memasang besi ya, besi sepanjang daripada tajar dimana ditancapkan. Ini masih ada paralon-paralon sisa yang belum dimanfaatkan, yang rencananya nanti akan saya pasang di sini. Saya pasang di atas sini nanti rencananya, karena sisa dan tidak digunakan ya. Jadi saya ulangi lagi, besi tadi dipasang di sepanjang persis di tengah bedengan di mana tajar tersebut ditancapkan, dan semuanya digunakan untuk menahan tajar ini. Selain menahan tajar, ini nanti juga bisa digunakan untuk membalikkan sulur ya, ketika nanti sulurnya sudah panjang. Saya kira saya sudah menceritakan semua bagaimana proses atau pembuatan daripada screen house dari bahan-bahan bekas. Untuk selanjutnya saya akan membuat video lebih lanjut tentang bagaimana media apa yang saya gunakan dan penanamannya, serta perlakuan daripada media ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Yang tentunya apa yang saya lakukan ini adalah bukan yang paling sempurna seperti itu. Ini juga media yang baru tahap uji coba. Nanti teman-teman bisa melakukan revisi dari apa yang sudah saya lakukan, dan saya akan mengupdate bagaimana perjalanan vanili, tapi saya menggunakan stek pendek ini dari bulan ke bulannya seperti apa. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.